Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Putra dari kelas 11 TITL 2 dari kelompok 1 yang beranggotakan Maulana Alvino dan Jamila Gana. Nama saya Muhammad Abdul. Saya Muhammad Ladiono. Saya Kiai Fadil Mahfud. Dan di sini kita akan menjelaskan bab 1 melalui video berikut. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan barang pada periode tertentu sesuai jadwal proses produksi. 1. Penetapan jenis proses produksi dan penentuan jumlah produk. Produksi merupakan serangkaian proses pengolahan bahan baku untuk menambah nilai guna dan fungsi suatu barang sehingga memiliki manfaat yang lebih dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. A. Penetapan jenis proses produksi. Jenis proses produksi dapat dibedakan berdasarkan hasil produksinya, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi. Proses produksi barang setengah jadi, yaitu proses produksi yang menghasilkan produk yang belum dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen. Proses produksi barang jadi, yaitu proses produksi yang menghasilkan barang siap pakai oleh konsumen. B. Jenis proses produksi berdasarkan wujud produksi. Dalam bidang manufaktur dan rekayasa, jenis proses produksi berdasarkan wujud produksi dibedakan menjadi proses produksi berikut, yaitu proses produksi kimiawi, yaitu proses produksi yang mencakup dan berhubungan dengan proses analisis dan sintesis senyawa kimia. Proses produksi perubahan bentuk, yaitu proses produksi yang dilakukan dengan mengubah input berupa bahan atau barang setengah jadi menjadi output berupa barang jadi dengan tujuan untuk menambah nilai guna barang tersebut. Proses produksi perakitan atau assembling, yaitu proses produksi yang menggabungkan komponen produk siap rakit. C. Jenis proses produksi berdasarkan bahan mentah. Jenis proses produksi berdasarkan bahan mentah dibedakan menjadi proses produksi analitik dan sintetik. Proses produksi analitik yaitu proses produksi yang mengolah satu jenis bahan baku untuk dijadikan berbagai produk. Proses produksi sintetik yaitu proses produksi yang mengolah berbagai jenis bahan baku untuk dijadikan suatu produk lain. 2. Penentuan jumlah produksi. Dalam menentukan jumlah produksi yang dilakukan perusahaan, penting untuk terlebih dahulu untuk mengetahui rencana produksi berdasarkan proses produksi perusahaan. A. Tahapan penentuan jumlah produksi. 1. Menentukan nilai permintaan tahunan atau D besar. 2. Menentukan biaya pemesanan atau S. 3. Menentukan biaya penyimpanan atau H besar. 4. Menentukan biaya produksi periode akhir atau P. 5. Menghitung jumlah produksi ekonomis. 6. Mengevaluasi hasil jumlah produksi. Metode Economic Production Quantity. Metode Economic Production Quantity adalah salah satu metode perhitungan jumlah produksi ekonomis yang optimal dengan mempertimbangkan biaya produksi dan biaya penyimpanan persediaan. 3. Pertimbangan penentuan jumlah produksi. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dari berbagai aspek produksi dalam menentukan jumlah produksi. Berikut beberapa aspek pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah produksi. A. Permintaan pasar. B. Kapasitas produksi. C. Persediaan. D. Proses produksi. E. Analisis biaya. F. Proyeksi penjualan. 4. Dampak kesalahan menentukan jumlah produksi. Perusahaan atau produsen yang melakukan kesalahan dalam menentukan jumlah produksinya dapat mengalami hal-hal berikut. A. Kekurangan jumlah barang produksi. B. Kelebihan jumlah produksi. C. Mengurangi laba perusahaan. B. Penetapan desain atau rancangan produk. Apa itu desain? Desain adalah rancangan atas sesuatu yang akan dibuat, biasanya berwujud dua dimensi yang akan diwujudkan menjadi bentuk tiga dimensi. 1. Prinsip desain prototipe.
Prototipe atau prototipe adalah versi awal dari sesuatu sistem produk yang berfungsi memberikan ide bagi para pengembang dari versi awal yang desain hingga menjadi versi akhir yang berupa bentuk nyata. Prinsip desain prototipe antara lain sebagai berikut. A. Harmoni. Harmoni merupakan prinsip desain yang memberikan kesan adanya kesatuan antara objek dan gagasan tertentu. Jenis harmoni dalam desain antara lain yaitu harmoni garis dan bentuk, harmoni dalam ukuran, harmoni tekstur dari permukaan produk, dan harmoni warna. B. Proporsi. Proporsi merupakan hubungan proporsional antara suatu elemen dengan elemen lainnya dalam bentuk desain produk. Cara mengaplikasikannya yaitu proporsi pada desain produk antara lain sebagai berikut. 1. Memperhatikan dimensi ukuran suatu elemen. 2. Memproporsikan ukuran antara miniatur dengan objek nyata. 3. Menempatkan elemen pendukung. C. Keseimbangan. Keseimbangan dalam desain dibagi menjadi dua jenis, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. D. Irama atau ritme. Irama atau ritme merupakan prinsip desain yang mengutamakan pengulangan pola baik secara teratur melalui pengulangan bentuk, ukuran, gradasi, serta pergerakan garis dan radiasi agar berbentuk suatu irama. Irama dalam desain dibagi menjadi dua, yaitu 1. Repetisi, bentuk untuk menimbulkan pergeseran yang memindahkan pandangan mata dari objek yang satu ke objek yang lain. 2. Peralihan gradasi, bentuk dari suatu objek berukuran besar yang menuju objek berukuran kecil atau sebaliknya. Aksen. Aksen merupakan prinsip penekanan desain atau pusat perhatian objek yang dapat ditonjolkan dan dibuat menarik untuk menarik perhatian konsumen. Prinsip desain aksen dapat diterapkan melalui beberapa cara berikut, yaitu 1. Menggunakan warna yang kontras. 2. Memberikan elemen pusat perhatian. 3. Menggunakan latar belakang yang sederhana. 2. Jenis desain prototipe. Jenis-jenis desain prototipe antara lain sebagai berikut. A. Prototipe visual, dibuat untuk memperlihatkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. B. Proof of concept, merupakan prototipe model dasar yang dibuat untuk memperlihatkan fungsi dan kelayakan ide dari produk. C. Prototipe presentasi, merupakan jenis prototipe berupa produk yang sudah rampung untuk dipresentasikan. D. Prototipe praproduksi, merupakan versi modifikasi dari prototipe presentasi yang berfungsi sama dengan prototipe presentasi, tetapi dibuat dengan menggunakan bahan dan metode produk massal. 3. Tahapan pembuatan desain prototipe. Berikut merupakan tahapan pembuatan desain prototipe. A. Pendefinisian produk. Pada tahapan ini, produk yang akan didesain perlu ditentukan definisi atau konsepnya. B. Perencanaan prototipe. Perencanaan prototipe yang bertujuan untuk menunjukkan fungsi dan konsep produk. C. Prototipe rekayasa. Prototipe rekayasa berfungsi untuk menguji kinerja dan performa operasional produk dan kebutuhan rancangan desain produk proses produk. D. Prototipe produksi, didesain untuk metode produksi massal serta menggunakan material yang akan dipakai dalam proses produksi massal. Qualified production item, bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Alat peraga. Alat peraga dapat menampilkan bentuk dan visualisasi produk dalam skala yang diperbesar ataupun diperkecil untuk menjamin produk yang akan dibuat nantinya sudah sesuai dengan lingkungan produk ataupun kebutuhan pengguna. Proses kerja pembuatan prototipe. 1. Alur kerja pembuatan desain prototipe. Desain produk atau product design merupakan suatu proses untuk menentukan ciri-ciri, karakteristik, dan fitur yang khas dari produk. A. Pengembangan ide atau ide development.
Pengembangan ide produk bisa berasal dari internal perusahaan dalam kurung staff, manajer, teknisi, karyawan, atau eksternal perusahaan dalam kurung konsumen, saing, pemasok. Metode penggalian ide dari luar perusahaan meliputi 1. Riset pasar atau market research. Proses menggali informasi dari konsumen untuk menelaah dan mengeksplorasi permintaan atau kesukaan mereka. 2. Pembandingan atau benchmarking. Proses menggali ide dengan membandingkan produk populer yang dihasilkan oleh perusahaan pesaing. Produk pesaing ini dijadikan tolak ukur atau benchmark untuk produk yang akan dibuat, tujuannya untuk mendapat informasi yang dapat meningkatkan kinerja produk. 3. Rekayasa balik atau reverse engineering. Proses menggali ide dengan membeli produk pesaing, membongkarnya, dan menganalisis cara kerjanya secara detail. Hasil analisis ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fitur produk sendiri. B. Penyaringan produk atau product screening. Tahap penyaringan data dan informasi yang diperoleh dari penggalian ide, tujuannya adalah mengevaluasi realisasi ide produk agar sesuai dengan fungsi bisnis utama, kondisi keuangan, biaya produksi, dan pemasaran produk. C. Desain awal dan pengujian atau preliminary design and testing. Dilakukan setelah prototipe pertama terwujud, yaitu dengan melakukan uji teknis. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar perbaikan untuk mengubah desain produk. Proses pembuatan prototipe diulang berdasarkan desain yang baru. Desain akhir atau final design. Fase perancangan akhir yang menguraikan spesifikasi produk, petunjuk pengolahan, tahapan kerja, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta pengaturan produksi lainnya. 2. Teknik pembuatan prototipe. A. Physical prototyping. Teknik pembuatan prototipe yang bersifat fisik dan nyata. Prototipe ini memungkinkan pengguna untuk meraba, memegang, dan merasakan secara nyata. Prototipe fisik berfungsi untuk memberi gambaran nyata kepada pengguna atau konsumen mengenai tampilan dan nuansa produk. Prototipe fisik memiliki beberapa sifat berikut. Yang pertama, interaksi keberadaan atau tangible interaction, yaitu interaksi melalui kontak langsung dengan prototipe fisik. 2. Bersifat nyata atau physicality, yaitu sifat dari prototipe tersebut yang dapat dirasakan secara fisik oleh pengguna seperti diraba, dipegang, dan dirasakan. 3. Berdampak emosi atau emotional impact, yaitu komponen afektif dari pengalaman pengguna yang mempengaruhi perasaan pengguna antara lain kenikmatan, kesenangan, kepuasan, dan estetika. Physical prototype juga dapat melibatkan faktor emosional yang lebih dalam, yaitu ekspresi diri, identitas diri, dan kebanggaan kepemilikan. B. Digital prototyping. Rancangan produk dibuat menggunakan bantuan perangkat lunak atau software atau program desain. Prototype dapat meliputi 2 bentuk dimensi ataupun 3 dimensi. Software yang umum digunakan dalam perancangan prototype antara lain sebagai berikut: CorelDRAW, 3ds Max, dan AutoCAD. 3. Diversifikasi prototipe produk. Diversifikasi adalah upaya untuk menghasilkan keanekaragaman pada produk yang dihasilkan supaya perusahaan tidak tergantung terhadap satu produk saja, serta menjangkau pasar yang lebih besar. A. Desain teknik atau engineering design. Prototipe dalam desain teknik umumnya memiliki tujuan dan fungsi yang luas untuk memverifikasi dan memvalidasi asumsi suatu produk yang akan dibuat. Pemanfaatan prototipe yang paling banyak digunakan dalam desain teknik adalah milestone prototype yang diawali dari pengembangan proof of prototype dan prototipe praproduksi. P. Human Computer Interaction. Dalam bidang human computer interaction, proses prototyping memberikan peran interaksi menyeluruh. Proses pengembangan dan pembuatan prototipe dilakukan untuk menyokong kreativitas, membantu pengembang untuk menyerap dan mewujudkan ide,
menyediakan fasilitas eksplorasi ruang desain, serta mengungkapkan informasi relevan terkait konsumen dan implementasi pekerjaan. C. Design thinking. Tujuan utama dari design thinking umumnya untuk memfasilitasi pengembangan dan mengubah ide-ide baru menjadi model awal yang dapat dievaluasi. D. Pengembangan perangkat lunak atau software development. Layaknya pada bidang human computer interaction dan design thinking, prototipe dalam pengembangan perangkat lunak memiliki peran menyeluruh dalam proses pengembangannya. D. Pengujian prototipe. Pengujian prototipe produk adalah upaya menguji kinerja produk untuk memprediksi kesuksesan suatu ide terkait produk sebelum diluncurkan ke pasaran. 1. Metode pengujian prototipe. Pengujian prototipe dapat dilakukan dengan berbagai metode yang berbeda tergantung aspek apa saja yang ingin diuji. Beberapa metode yang dilakukan untuk menguji prototipe produk. A. Pengujian fungsional. Pengujian fungsional adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui fungsi prototipe dan biasanya dilakukan oleh tim kerja yang bertugas menyelesaikan prototipe suatu produk. Uji fungsional produk dibagi menjadi dua, yaitu uji dimensi dan uji kinerja. B. Validasi ahli atau expert judgment. Validasi ahli merupakan metode pengujian prototipe yang menggunakan bantuan dari pihak yang ahli dalam jenis bidang prototipe yang dibuat. Menurut perspektif Project Management Body of Conduct atau PMBOK, pihak penilai ahli meliputi: yang pertama, tim ahli internal perusahaan; 2. Konsultan; 3. Kelompok kerja industri; 4. Asosiasi tim ahli teknik; 5. Seseorang yang ahli terhadap masalah. Teknik penilaian tim ahli. Pengujian prototipe pada tahapan pengujian atau penilaian dapat dilakukan dengan berbagai metode. Secara garis besar, penilaian ahli dapat dikelompokkan menjadi dua metode utama, yaitu opini dan masukan ahli; 2. Uji sertifikasi produk. D. Uji konsumen. Uji konsumen dapat dilakukan dengan mengajak konsumen untuk mencoba, merasakan, menilai, dan memberikan tanggapan terhadap produk yang dibuat. Cara yang dapat dilakukan dalam uji konsumen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, demonstrasi produk. 2. Promosi penyertaan produk. 2. Pengujian prototipe bidang teknologi, manufaktur, dan rekayasa. Pengujian prototipe tentunya berbeda di berbagai macam bidang. Pada satu bidang yang sama pun, proses pengujian prototipe juga dapat berbeda tergantung produk yang didesain. Berikut beberapa contoh proses pembuatan dan pengujian prototipe di bidang teknologi, manufaktur, dan rekayasa. A. Pengujian prototipe di bidang teknik pemesinan. B. Pengujian prototipe di bidang teknik elektronika. E. Penghitungan biaya produksi. Biaya produksi merupakan jumlah semua biaya yang digunakan untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi. Perhitungan biaya produksi dilakukan tergantung beberapa aspek dalam proses produksi, antara lain sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya bahan baku serta komponen-komponen tambahan yang dikeluarkan dalam proses produksi. Ada dua unsur biaya bahan baku meliputi persediaan bahan baku untuk produksi dan prosedur penggadaan bahan baku. A. Persiapan bahan baku untuk produksi. Terdapat berbagai jenis persediaan bahan baku yang digunakan seperti bahan baku langsung atau raw material stock, bahan baku tidak langsung atau supply stock, produk atau komponen yang dibeli atau purchased parts atau komponen stock, barang dalam proses atau work in process, barang jadi atau finished goods stock. B. Prosedur penggadaan bahan baku meliputi pembelian bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, permintaan dan pengeluaran persediaan bahan baku, bagian produksi menulis bukti permintaan yang diserahkan ke bagian gudang, dan bagian gudang yang menyediakan berdasarkan bukti permintaan barang. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan sebagai upah bagi pekerja yang bekerja secara langsung pada lini produksi perusahaan. Tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Tenaga kerja berdasarkan kegiatan departemen. Berdasarkan hasil kegiatan departemen tersebut, tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja departemen produksi dan non-produktif.
P. Tenaga kerja berdasarkan keterkaitannya dengan produk. Berdasarkan tersebut, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. 3. Biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead. Biaya produksi tidak langsung adalah semua biaya produksi yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas produksi. Berikut jenis biaya produksi tidak langsung. A. Biaya bahan pendukung atau indirect material. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. C. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. D. Biaya penyusutan aset tetap atau asset depreciation. E. Biaya yang timbul karena penggunaan jasa pihak lain. F. Biaya yang terjadi di departemen pendukung. 4. Menghitung biaya produksi usaha bidang teknologi manufaktur dan rekayasa. Berikut contoh-contoh penghitungan biaya pada bidang teknologi manufaktur dan rekayasa. A. Biaya produksi usaha bidang teknik pemesinan. Sebuah bengkel kecil menerima pesanan untuk membuat 10 unit baut custom. Biaya bahan baku, baja batangan, Rp200.000 dalam kurung untuk 10 baut. Biaya tenaga kerja langsung, upaya operator dalam kurung 5 jam kerja sama dengan 5 kali Rp50.000 sama dengan Rp250.000. Biaya overhead pabrik, listrik, mata pisau, pelumas sama dengan Rp50.000. Total biaya produksi Rp200.000 dalam kurung bahan tambah Rp250.000 dalam kurung tenaga kerja tambah Rp50.000 dalam kurung overhead sama dengan Rp500.000. Harga pokok per unit Rp500.000 garis miring 10 unit sama dengan Rp50.000 per baut. Harga jual dalam kurung dengan margin 20% Rp50.000 dijumlah dalam kurung 20% kali Rp50.000 tutup kurung sama dengan Rp60.000 per baut. Biaya produksi usaha bidang teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Sebuah bengkel las Makmur Jaya memproduksi 5 unit kanopi minimalis. Data biaya bahan baku. Total biaya bahan baku adalah Rp6.500.000. Tenaga kerja. Proyek ini dikerjakan oleh 3 orang selama 10 hari dengan total biaya Rp4.500.000. Overhead pabrik atau BOP. BOP dibebankan sebesar 50% dari biaya tenaga kerja, yaitu Rp2.250.000. Hasil perhitungan. Total biaya produksi Rp6.500.000 ditambah Rp4.500.000 ditambah Rp2.250.000 sama dengan Rp13.250.000. Biaya produksi per unit Rp13.250.000 garis miring 5 unit sama dengan Rp2.650.000. Harga jual per unit biaya produksi ditambah keuntungan 30%, yaitu Rp2.650.000 ditambah Rp795.000 sama dengan Rp3.445.000.